Nanti kalau saya katakan Shalom Aleichem, Bapak Ibu Dewan Juri jawab dengan kata Aleichem Shalom ya. Shalom Aleichem. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Allah Bapa menyertai kita semua. Pada yang indah ini, saya akan membawakan cerita yang sudah tidak lagi asing bagi kita, yaitu Yunus di perut ikan, yang terambil dalam kitab Nabi Yunus pasal 1 sampai dengan ke-4. Lihatlah, ada orang di dalam air itu. Ia dalam keadaan sangat gawat. Lihat itu, ikan makan dia. Tahukah Bapak Ibu siapa orang ini? Namanya Yunus. Marilah kita lihat mengapa ia sampai mengalami keadaan yang begitu gawat. Pada suatu hari, datanglah firman Tuhan pada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus terkejut dan kaget mendengar berita Allah itu. Tapi setelah dia mendengar berita Allah itu, dia tidak ingin pergi. Dia merasa takut karena orang-orang yang ada di Niniwe adalah orang yang sangat jahat, dari pembunuh, pencuri, dan masih banyak lagi. Ih, ngeri sekali dalam hati Yunus. Ketika ia sedang ada di pelabuhan, ia naik kapal yang menuju Tarsis ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Nos, Bapak nggak taat sih sama perintah Tuhan? Melihat Yunus pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe, Allah tidak senang melihat Yunus melarikan diri. Nah kan, kamu ketahuan, nggak demar-demaran sama perintah Tuhan. Maka ketika di dalam perahu itu, tiba-tiba Allah mendatangkan angin ribut sehingga terjadilah badai yang sangat besar. Duar. Dan biasa sekali anginnya, hebatnya sampai membuat kapal itu hampir terhancur. Para perahu yang ada di kapal itu sangat ketakutan dan mereka berseru dan ilah-ilah mereka. Tolong, kita akan tenggelam, selamatkan diri, tolong. Namun, para pelaut melihat dari sisi kapal yang paling bawah dan didapatilah seorang laki-laki yang sedang bertidur nyenyak. Mereka membangunkan Yunus. Bangun, kenapa kamu masih bisa tidur? Sementara kami sangat ketakutan tidak menyelamatkan diri. Berserah pada alammu, barangkali dia akan memudahkan kita supaya kita selamat. Mereka berkata satu sama lain, marilah kita membawa undi, supaya kita mengetahui dengan siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membawa undi, dan nama Yunus lah yang kena undi itu. Mereka memanggil Yunus, apa yang telah kau perbuat sehingga kami itu ditimpa musibah ini? Lalu kata Yunus, aku adalah orang Ibrani yang takut akan Allah, dan aku berusaha kabur dari perintahnya. Maka ketakutanlah mereka semua, karena mereka mengetahui bahwa Yunus melarikan diri dari perintah Allah. Mereka berkata, apa yang harus kami perbuat kepadamu supaya badai ini reda? Sahut Yunus, campakkanlah aku dalam laut. Maka dengan terpaksa mereka mengangkat Yunus tidak melemparkan ke laut. Ayo Bapak Ibu, kita hitung bersama-sama. 1. Ayo dong Bapak Ibu, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, dan biur. Badai yang bergelora itu jadi reda dan itu kembali. Ketika ia tenggelam ke dalam air dan langsung menelannya, tapi ia tidak mati. Selama 3 hari, 3 malam, ia berada di perut ikan. Perut ikan itu sangat manis perutnya. Bau sekali. Yunus menyesali karena ia tidak menaati perintah Allah untuk pergi ke Niniwe. Maka, tahukah Bapak Ibu apa yang Yunus lakukan? Iya betul, Yunus berdoa meminta pertolongan dan pengampunan kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh ikan itu mendapat Yunus ke daratan. Setelah itu, Yunus pergi ke Niniwe dan menyesatkan orang-orang yang sudah berbuat kejahatan di kota itu. Dan berani karena kuasa Allah menyertainya. Dan banyak orang
kota Niniwe yang dipercaya kepada Tuhan, lalu pemberitaan kebenaran firman ini dikatakan oleh Yunus. Yunus diperut ikan, pam pam pam. Yunus diperut ikan, tapi karena dikasihi Tuhan maka dibebaskan. Cerita ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya ikut dalam ketaatan, lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekian cerita firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.